Nah, jadi Dapodik itu teman-teman, Bapak Ibu itu harus tahu spesifikasi komputernya. Di mana? Di sini. Mana saya share screen dulu. Apa wacane? Got it karo live meeting. Bisa nggak ya share screen? Nah, ini. Oke, kita tahunya properties komputer kita ada di sini di folder local disk. My computer dan disk PC, terus klik kanan, properties. Nah, ini dia. Punya saya sudah prosesornya sudah sesuai, yaitu Core i3. Kemudian 4 GB memorinya. Ini yang spesifikasi ideal untuk melakukan Dapodik PAUD. Dapodik sekarang sudah Dapodik Dasmendeng dari PAUD, dasar sama menengah itu sama kayak gini. Ini teman-teman. Terus kemudian yang kedua, setelah spesifikasi laptop, kita juga ini settingan tanggal waktunya, jangan sampai tidak sesuai ya, karena kalau di input nanti invalid semua, nggak bisa nge-save, misalnya tempat tanggal lahirnya anak-anak ternyata salah semua. Ini di sini klik aja sebelah, nggak bisa ya ini ya. Di pojok itu kan ada tanggal settingan, di sini ada setting juga sih. Display. Yang rekam siapa tuh? Pokoknya nanti dilihat dulu ininya, pengaturan waktunya. Nah, ya, ini loh, nah di setting time in English. Nah, ini time-nya. Kenapa, Pak? Tayanganku cuma di awal tadi. Iya toh. Yang lain gimana? Saya share screen ini home, terus date and time, kelihatan nggak? Belum kelihatan Budian. Belum. Nah, belum kelihatan. Coba ya sekali lagi. Di Belum. screen share. Nah, udah? Nah, ini mulai ya. Date and time ya. Nah, ini kan adanya di setting. Settingnya. Nah, ini. Terus kita ke beranda rumahnya, date and time. Tapi kalau komputernya sudah benar, tanggalnya hari ini, terus waktunya pas, ya tidak usah diapa-apain. Nah, ini sebaiknya diganti Jakarta, kemudian ini nggak usah tak ceng ya, pokoknya ini sudah sesuai tanggal 30 Juli jam 8.15. Gitu, yang kedua. Yang pertama tadi spesifikasi komputernya, yang kedua date and time. Kemudian yang ketiga, kita harus uninstall Dapodik yang lama. Tadi itu ada yang tanya, ngelulusin dulu atau uninstall dulu. Yang betul adalah uninstall dulu, terus nanti ngelulusinnya pakai Dapodik yang versi baru. Karena apa? Karena kadang kalau kita ngelulusin pakai Dapodik yang lama, tuh nggak bisa sinkron, karena kan versinya sudah baru. Kecuali kayak Bu Maria itu kemarin sebelum versi baru, sudah ngelulusin, itu nggak apa-apa. Jadi kalau yang belum lulusinnya, uninstall dulu, terus install yang baru ngelulusin anak didik. Oke? Teman-teman kalau misalnya mau langsung tanya nggak apa-apa daripada nanti lupa, nggih. Terus selanjutnya langsung praktek uninstall. Maksudnya berarti ya bagaimana ya? Seperti biasa sih sebenarnya. Tahu kan ya di kontrol panel. Kontrol panel, terus program uninstall. Saya settingnya kalau ini
Bukan setting. Cek kacamata apa enggak, Cek? Kacamata apa enggak, Cek? Belum, Cek. Nih, Oke. Bisa ya? Ini soalnya nggak bisa share screen itu. Sebenarnya sudah sama aja kayak yang dulu kan. Uninstall di control panel. Install kan biasa itu seperti itu, terus dipasang, dicek dulu udah bersih belum semuanya. Betul. Di sini di C-nya. Sebentar. Belum share screen. Setelah di control panel, kemudian kita cek ini local disk, program file kali 86. Ini dapotiknya masih ada apa enggak? Kalau masih ada kita del. Ini karena saya udah install yang baru, jadi ini dapotik yang baru ya. Tidak akan saya delete. Oke. Kemudian kalau sudah uninstall yang lama, install yang baru. Install yang baru, saya sarankan untuk munduh sendiri aplikasinya. Jadi jangan tak kirimin deh. Munduh sendiri. Munduhnya di Dapur paut. Salah. klik aja. Mana sih? oke. Baca. Nah, ini, bentar. Nah, ketik aja aplikasi Dapodik 2022 ya. Dapodik. Dapodik, Cek. Aplikasi Dapodik 2022. Klik. Terus yang ini rilis aplikasi Dapodik versi 22 paut di Dasmen. Rilis aplikasi Rilis. aplikasi Kemudian karena ada yang Halo? langsung praktek Budian. Ada yang langsung praktek. Kayaknya ada. Kan suaranya kedengaran pas Milo. Tapi sudah uninstall. Nggak tahu ini. Kayaknya ada. dari Bu angkat kamu itu bukannya ini. Halo, yang lain. Ini ada yang praktek uninstall kah? Bu Sri ya, Bu Sri? Ya, Sedang uninstall, Bu. belum nih. Pedat-pedat. Suaranya pedat-pedat, Mbak. Oh, sinyalnya nggak bersahabat di sana berarti. Ini di daerah mana ini? Jaten. Mana Bu Sri? Yora mana di daerah? Suaranya putus-putus. Bu Haryani, Bu Sri Haryani, ora toh. Masa nang Jaten suaranya putus-putus. Kono iki tadi cilik. Iki kanggo putu nang jenengan apa? Lanjut aja nanti aku lihat rekaman lagi. Oke. Nah, ini Nah. kan rilis dapotiknya. Terus kita klik di unduhan. Terus ini installer dapotik paut di Dasmen. Klik. Ini download, di download. Klik download. Downloadnya yang ini. Oke, begitu. Terus cara downloadnya udah tahu ya? Cara download terus install. Saya sudah tahu. Dira, kenapa Dira?
kejedot aja. Oh, Gusti. Udah, terus kan install nih. Setelah install selesai, registrasi dengan akun lama. Registrasi dengan akun lama. Ini tampilannya Dapodik yang baru. Ini mau rekam, Cik. Kayak ini aplikasi Dapodik yang versi 22 kelihatan, nggih. Kalau pengen betul rekamannya pakai nih. Ini registrasi kalau belum registrasi di sini menggunakan email, password yang lama dan kode registrasi. Teman-teman sudah tahu kode registrasinya? Apa perlu saya share? Nanti saya share kode registrasinya kalau pada hilang ya. Saya punya senjata insya Allah. Ini terus kalau sudah berhasil registrasi, masuk. Kemudian, Dalam. maaf saya terlambat Bu. Tadi awalnya buat nyari apa? Nyari unduhan. Linknya Bu. Linknya. Tadi Link unduhan installernya. di dapur. Iya. Iya Bu. Diklik aja di Chrome aplikasi Dapodik 2022. Oh ya. Terus nanti klik unduhan. Di situ download. Jangan lupa uninstall dulu ya Mbak Novi ya. Yang kemarin di uninstall dulu kan Bu. Yang kemarin di uninstall sampai bersih. Terus baru install. Registrasi saya sarankan online aja karena kalau offline harus unduh profil barang agak ribet, jadi mending online. Jadi pastikan kuota internet dan sinyalnya mendukung. Gitu. Prosesnya mudah, gampang kayak biasanya. Terus ini saya sudah masuk nih. Sudah masuk. Oh iya, terus tadi kan kalau sudah masuk registrasi itu nanti minta password baru. Ganti ya. Ganti password. Ganti passwordnya. Passwordnya itu mengandung huruf besar, mengandung huruf kecil, mengandung angka, dan mengandung tanda baca. Saya contohnya, misalnya, saya gini, B-nya besar, bocah, pintar, terus strip 1. Kan sudah mengandung semuanya. B-nya besar, ada huruf besarnya, huruf kecilnya, terus strip itu strip biasa, nggak usah strip yang underscore, jadi nggak usah pakai stripan, angkanya 1 aja biar gampang. Ini nanti bakal kesimpan sendiri di laptop jenengan. Atau ya lebih baik di foto ya, biar nggak lupa passwordnya. Itu nanti kalau sudah passwordnya baru, kita kembali ke Dapodik. Tampilannya Dapodik yang ini, Bu Novi. Aku kecepatan apa enggak ya? Ya. Kecepatan deh, oke. Lanjut. Ini kalau sudah masuk Dapodik yang baru, terus pilih operator sekolah. Operator ganti. Mute semua aja dulu. Nanti kalau mau ngomong baru unmute. Ya, Mbak Diana pandai. Nah, ini tampilannya seperti ini punya saya. Kok nggak kelihatan? Aduh. Nah, ini. Di sini sekarang bedanya adalah kelihatan sinkronnya. 1 kali sinkronnya saya sudah sinkron kemarin. Terus biasanya kepala sekolah belum diisi. Bendahara BOP belum diisi. Ini saya sudah ngisi survei tapi tetap belum mengisi. Biarin gitu deh. Ini. Apa yang pertama kali dilakukan? Dari mulai beranda, kemudian dari sekolah. Anda jelek. Kemudian tanya.
Ya, boleh. Ganti lagi gimana prosesnya? Sama kan Apa yang tadi bilang namanya Bu Novi apa Bu Pandan ya? Novi. Pripun Bu Novi? Kalau operator sekolahnya ganti, apakah nanti prosesnya sama seperti sebelumnya? Operator sekolahnya ganti gimana? Halo? Apakah nanti upload lagi Prosedurnya. Oh, itu monggo terserah jenengan. Sudah masuk nggak gurunya? Maksudnya yang operator yang sekarang ini termasuk gurunya kan? Lebih baik daftar di SDM data itu loh Bu, SDM data itu dengan mengupload SK operator dari kepala sekolah gitu. Tapi itu kan nanti ada dalam. Halo? Saya mau tanya. Sebentar ini Bu Novi belum selesai tak jawab. Oh ya wes. Ya. Nah, kan apa itu prosesnya itu kan lama yang kita daftar SDM itu loh ada validasinya barang tahu sehari. Lebih baik sih nganu kalau menurut saya mending dikerjain dulu sampai sinkron. Terus baru kita daftarin operator yang baru gitu. Nanti ya lewat baik kok supaya diproses cepat. Anunya di SDM data terus nanti upload kayak dulu Bu Novi kan sudah pernah gitu. Oke. Tadi Mbak Iin deh. iya Bu Dian. Dalam pripun? Saya kan ganti operator ya yang KB itu. Nah, saya sudah daftar di SDM. Tapi kok Terus? ini belum berubah ya? Iya, karena belum sinkron. Enggak, dulunya kan sudah. Aku sudah daftarnya pas sebelum install yang baru. Ini operatornya namanya masih yang lama? Itu gimana ya? Padahal kalau Verval itu sudah operator baru. Tapi di dashboardingnya masih operator lama. Oh, tapi di Vervalnya sudah pakai nama yang baru? Iya. Nah, apa-apa Mbak, coba nanti kalau sinkron lagi, di ini lagi. Kalau 2 kali sinkron, 3 kali sinkron masih sama, jenengan ke Mbak Eko, soalnya bukan ranahku ini, ganti-ganti operator. Oh ya, nggih. Oke. Yang penting di Vervalnya berarti sudah sebagai operator ya? Iya, sudah. Oke. Halo, ada lagi masalah ganti operator? Di ASL 10 juga Mbak Dian. Dalam nggih Bu, daftar dulu Bu di SDM data. Cuma lebih baik menurut saya nganu dulu, sinkron dulu sekali. Terus habis itu baru ngurus operator yang baru. Sinkron satu kali ke SDM. Nggih. Ngupload SK operator yang baru Bu. Ya. Dari kepala sekolah. Ya. Kemudian tanya. Ya. Udah belum itu? Enggak, aku mau bilang kan kalau Aisyah 10 misalnya gurunya baru kan tetap nambah guru kan Bu. Itu harus ke Mbak Eko kan? Ya, operatornya, operator Mbak, ganti operator. Ganti operator tapi guru yang lama. Kenapa Mbak? Gurunya udah ada di Aisyah lama. Aduh, cuma saya ben geser ya gitu. Saya tak turun dari operator, ya nanti ada guru baru tapi ya, tapi tidak guru KB. Bisa atau Mbak Dian? Ya bisa, nggak apa-apa. Yang penting kan satu sekolah. Iya. Mbak Eko aja kalau baru. Maksud saya kalau gurunya dengan baru terus dia jadi operator kan prosesnya harus masukin PTK baru dulu toh. Itu nggak bisa lewat dapodik, jadi harus ke dinas sama lewat Mbak Eko. Gitu Bu.
Tapi kalau Ya. misalnya operatornya atas namanya guru yang lama, misalnya Bu Siti Halimah, nah itu nggak bisa. Soalnya kan namanya sudah ada di Dapodik. Itu maksud saya begitu. Ya udah nanti tak dulu, tak calling dulu sama Bu Siti dulu. Oke. Ya, oke, Bu Pandan silakan. Ya, kalau di tempatku itu yang belum itu cara mengganti yang bendahara itu loh Mbak. Oh iya, sip. Bendahara itu dari mana? Bendahara itu ada di langsung ya ini ya PTK. Kayak kita ini operator sekolah, kepala sekolah, tugas tambahan. Oh gitu. Berarti ke file PPTK. PPK-nya. Guru. Kenapa enak ini? Terus guru yang jadi bendahara gitu. Iya, guru yang jadi bendahara diklik, ubah. Ini kan Bu Murti saya. Klik ubah. Kelihatan ya? Search-nya ya? Nah, ini ada di sini. Oh iya, tambahan. Di bawah. Nah. Berarti SK baru ya? Ya, SK baru. TMT-nya diisi, TST-nya jangan. TST itu tanggal selesai tugas, jangan diisi. Yang diisi TMT-nya aja. Ini ya anunya busi. Kalau dari dulu belum ganti berarti SK yang dulu ya? Coba dibuatin lagi gitu maksudnya. Nih, klik tambah, terus pilih bendahara, ketik bendahara, gitu nanti muncul bendahara bos atau BOP, nomor SK-nya. Ini aku nggak punya ruang, dia jadinya script. SK, terus TMT-nya, terus simpan. Udah, reload. Sip. Nah, oke. Tuh ya. Terus nanti di berandanya juga di reload. Biar muncul. Reloadnya pakai panah melongker ini loh. Refresh, reload. Orang kita Kayak kita refresh pun reload. Ya. Gitu, oke? Oke. Nah, kan langsung Sri Murtini sudah ada. Gitu. Kemudian dari beranda ke sekolah. Sama kita harus metani satu-satu menunya apa saja yang ada di situ. Latihan kesabaran salah satunya adalah garap Dapodik. Ini kemarin saya ganti nomor rekening. Teman-teman, ini MBS itu manajemen berbasis sekolah. Jawablah iya, karena kita kan sekolah. Nah, ini saya kemarin ganti yang nomor rekening BOP, karena yang dulu itu kan nggak ada, cuma nomor rekening aja. Jadi KSAE, kemarin nomor rekeningnya langsung yang BRI. Terus kemarin terus saya ganti pakai yang BOP yang sekarang kan Jateng. Ada kok. Gitu terus simpan. Bulanan, terus ke data rinci. Ngisi nominal SPP ini nggak usah pakai titik, nggak bisa disimpan, jadi 80.000 gitu aja. Kemudian ke data rinci PAUD, ini masih sama kayak kemarin, terus data periodiknya juga masih sama kayak kemarin, sanitasi yang berbeda. Nih, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah ini yang bintang-bintang itu. Jumlah tempat cuci tangan diperoleh dari inputan data alat dengan jenis sarana wastafel atau tempat cuci tangan. Jadi kita harus mengisi sarpras yang alat. Kemudian selain wastafel adalah jamban atau kloset. Nih, jumlah jamban diperoleh dari inputan data pada menu ruang. Nah, kamar mandi, alat, kloset, jamban. Ini karena saya sudah isi, jadi sudah isi ada 1, 1, 2. Terus cuci tangan pakai sabun. KIE. KIE itu apa? KIE adalah komunikasi, informasi, edukasi. Oleh guru ya. Komunikasi, informasi, edukasi di ruang kelas ya. Komunikasi, ya pokoknya ini disesuaikan dengan kondisi lembaga jenengan. Kalau misalnya di toilet ada misalnya kayak poster cuci tangan pakai sabun, berarti jawab iya. Saya nggak ada, adanya di ruang kelas. Gitu.
komunikasi, informasi, edukasi. Oke. Kemudian data dinamis ini tambah-tambah aja. Kemudian Kepanitiaan dalam yang Halo? MBS tadi dijawab iya atau tidak? bisa dipilih. Manajemen berbasis sekolah, jawablah ya. Bisa kok, bisa Oh dipilih. ya. Oh ya. Jarak mode ya. Ya. Terus ini pendidikan keluarga. Ini sudah bisa semua ya. Buat rekamannya dipilih. Sama sekarang kita ke Sarpras. Tanah dan bangunan. Langsung menu aksi aja nggak apa-apa kan Bu gitu. Ya, menu aksi salin data periodik. Jangan lupa menu aksi. Jadi kita nggak usah input lagi karena sudah pernah kita input salin data periodik. Klik. Nah, tanahnya ada yang berbeda sekarang. Di kondisi apa ya? Lupa aku. Yang ada itu loh, lintang bujur. Bangunan. Kondisi gimana ya Bu Pandan, inget gak? Ada yang kita suruh ngisi lintang bujurnya. Aku kemarin nggak suruh ngisi itu sih. Ini loh, betul. Di tanah, kemudian ubah. Soalnya nanti kalau divalidasi nanti invalid merah. Tanah terus ubah, ininya jangan lupa dibesarin ya teman-teman. Soalnya kadang ada yang nggak muncul. Nah, ini tanah. Ini nomor sertifikatnya. Kalau nggak tahu diisinya tanya yayasan. Kemudian ini salin alamat sekolah. Jika lokasi tanah sama dengan lokasi sekolah, salin aja nanti langsung kasih kerak gitu. Ini lintang bujurnya sudah ada. Terus simpan. Oke. Ini ya diisi ya tanahnya ya. Ubah. Habis tanah, bangunannya masih. Kemudian kita ke ruang. Ruangnya ada apa saja kah? Nah, saya ada ruang kelas, ruang capsek atau guru, kamar mandi, ruang penunjang. Ini juga ada yang berbeda. Ruang capseknya. Yang beda adalah di kamar mandi. Kamar mandi tadi harus menambahkan WC kloset ini loh. Kita ubah coba. Nah, nih. Ini formulir ruangnya harus diisi. Jenis sarangnya kamar mandi, karena kalau nggak diisi di sanitasi tadi jadinya 0. Ini jadi jenengan harus ngisi ini kamar mandi WC. Walaupun kamar panjang mandi lebarnya berapa? Halo? Diseruni kayak seruni kamar mandinya cuma 1 plus WC gitu gimana itu? Nggak apa-apa. Ini aku juga kamar mandi ada WC-nya. Berarti diisi 2 tetap gitu. Kalau aku kan memang beda laki-laki sama perempuan ada 2. Kalau 1 ya berarti saja. Ya. Ini. Tapi tulisnya di sini jenis prasarannya inget-inget aja kamar mandi pokoknya. Terus alatnya sekarang. Kita harus memasukkan, nah ini alat, kita harus memasukkan meja sama kursi ya, padahal kita nggak pakai ya. Yes. Aku tuh kok tapi kalau nggak diisi invalid, nggak bisa sinkron, makanya kita isi. Siji ngono yo. Siji gak popo. Ya mumet kan. Nih ruang teorinya. Loh, sarana itu loh Bu. Yang jenis ini harus ada itu kursi guru, kursi siswa, meja guru, meja siswa.
Ini caranya adalah tambah. Kemarin sudah tak share ya. Ini harus digedein karena kalau nggak digedein nggak muncul. Cuma apa ini? Full tab, 2W, shape, semua gini. Kalau kayak gini tuh nggak ada, kita kan bingung yang mana. Jadi kita harus membesarkan ini. Nah, kelihatan. Ini banyak banget sebenarnya. Kalau jenengan ngeklik tanah ini tuh ada 331. Kan susah, makanya tak ketik aja. Apa tadi? Meja siswa. Muncul. Nah, kan gitu, klik gitu. Namanya apa? Namanya meja, spesifiknya kayu, milik. Ini nggak usah tak simpen, aku sudah ngisi ya. Itu. Iya, tikar boleh lah. Apa aja, kalau aku cukup kursi meja aja capek. Sebenarnya banyak banget kan sasarannya kita. Ada papan tulis dan sebagainya gitu. Jangan lupa kalau sudah diisi, ini kita harus input kondisinya. Menu aksi periodik. Nah, ini jumlahnya berapa? Kursi guru ada 2, layaknya 2. Gitu. Ini harus diisi juga, kalau enggak invalid juga. Gitu. Nah, terus GTK-nya sama kayak kemarin. Jangan lupa salin penugasan, kliknya. Salin penugasan. Kemudian, tadi ya yang bendahara, Mbak Novi yang terlambat, tadi kita kan bendahara BOP milihnya dari guru yang menjadi bendahara, klik, terus nanti ada ubah, terus pilih tugas tambahan. Bu Dian, mau tanya, kalau bendaharanya aku tuh bendahara BOP itu Bu Rina dulu, tapi sudah tidak jadi pendidik, enggak apa-apa, masalah? Masalah, jangan. Oh, nah di bank itu masih Bu Rina, jadi kalau aku ngajak Bu Rina. Oh, kan Bu, kayak aku kemarin, aku sekalian cerita ya, kan aku ganti kepala sekolah. Nah, aku ke bank, ganti spesimen namanya. Syarat-syaratnya nanti tak share ya Bu Maria, ada SK, ada KTP. Kita ke bank, ganti itu, pokoknya minta ganti saya minta ganti kepala sekolah, jadi nggak punya lagi. Jadi aku bisa ngambil sekarang. Itu gampang, prosesnya cuma sehari selesai. Oh ya sudah. Tapi harus ini sementara besok kan ini BOP kan sudah keluar. Besok aku ngambil sama Bu Rina. Terus habis itu saya ngurusi Pak ganti. Ya boleh. Kalian juga nggak apa-apa? Hah? Sekalian. Oh ya sudah. Makasih. Tapi harus di bank yang dulu buka rekeningnya Bu Maria. Iya di Bank Jateng Karanganyar. Oh ya, aku juga di Karanganyar. Soalnya kan kemarin ada yang di Palu juga. Oh ya, jadi bendahara BOP itu harus pendidik. Minimal ada di Dapodik lah. Oh ya, ya sudah, makasih. Oke, terus di sini karena sudah ada bendaharanya, daftar tugas tambahan GTK-nya, ada PLT sama bendahara. Ini. Aku kenapa nggak jadi kepala sekolah? Kenapa ya? Dulu itu sudah tak urus. Ternyata tuh ada dulu yang kepala sekolah sudah keluar, tapi namanya masih di situ. Makanya aku nggak bisa. Akhirnya PLT. Pokoknya dapatnya asal iso sinkron aja. Soalnya kalau kita nggak punya kepala sekolah atau PLT kan nggak bisa sinkron kan. Gitu. Terus kemudian ini bisa diunduh teman-teman. Unduh formulir guru. Mana ini? Ini juga bisa ngunduh daftar guru, formulir guru. Nah, ini formulirnya. Saya opening formulir ini nggak kelihatan ya? Bisa nanti, nggak usah. Ini adalah apa ya? Kalau bisa diunduh aja. Jadi ini formulir guru kita lengkap sekali dari yang sesuai di Dapodik.
gitu. Difilekan ya kemudian. Iya, difilekan. Oh. Terus sudah ya, di situ apa ya? GTK sudah. Oh iya, jangan lupa penugasan. Masukku itu. Berarti SK-nya terus SK-nya itu penugasan toh, SK penugasan toh? Iya, ini kan sudah nggak bisa diubah-ubah. Ini SK pertama. Oh. Tuh, Bunda Murti 2013. Ini kalau yang kayak gini udah nggak bisa diubah, kita nggak bisa ngubah operatornya, harus lewat Mbak Eko. Udah kekunci. Ini. Ya, simpan tertutup. Centang-centang aktifan itu loh Juli, Agustus. Ini kan tadi baru Juli, jadi yang tak centang baru Juli. Gitu. Terus kemudian peserta didik. Sama menu aksi juga. Budian, saling data dalam ya, halo. Itu untuk kepala sekolah itu nanti ini bikin akun lagi atau enggak untuk sinkronnya? Otomatis Mbak, kalau jenengan sudah milih kepala sekolah siapa, ya otomatis ada. Jenengan udah nyoba belum? Udah berhasil? Belum sinkron. Oh iya, ya udah. Nanti kalau sinkron, nanti otomatis yang ada menu sinkronnya di kepala sekolah yang sudah dipilih. Sama kayak PLT itu ya? Iya, sama. Ya sudah. Kemudian mau tanya lagi, yang di bank itu untuk ambil uang BOP itu 2 nama atau 1 nama toh? Kayaknya boleh 1 deh, boleh kepala sekolah sama bendahara asal sudah ada tanda tangannya. Kalau aku minta itunya dulu, minta apa itu slip, kan terus diisi di sekolah, tanda tangan, stempel, nanti. Tapi ya lebih baik dua-duanya. Oh ya, berarti misalkan aku sama Bunda Juni, ketua penyelenggara sama kepala sekolah kan enggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Tapi yang tanda tangan tanda tangannya kan masih Burina. Ya, yang tanda tangan di bank itu bawa KTP paling tidak, kalau nggak ikut KTP asli harus dibawa. Iya. Iya biasa. Tapi takjak kok, mesti Burina takjak kok ke bank takjak. Oh iya. Mau jajannya mesti. Iya betul. Maksudku setelah ini loh, setelah selesai itu loh, selesai mau ganti itu loh. Iya, diganti Bu Yuni aja. Lah kan tanda tangannya di depan itu, di depan apa? Ya, depan iya, mesti tajak. Bu Maria nanti urus dulu ganti spesimen namanya. Ya, nanti setelah ngambil baru ganti spesimen. Ngambil dulu terus buat POP tahun-tahun besok. Ganti spesimen, ada permohonan ganti spesimen loh. Iya, betul. Kemarin saya urus Bu, ganti kepala sekolah. Cepet kok cuma sehari. Oh iya. Maksudnya itu kepala sekolah tok, si Jito apa sama Bunda Yuni berdua? Dua-duanya. Karena ternyata ada tanda tangan dua-duanya juga. Ya, oke. Oke, sudah ya. Kalau ke bank kan bukan tambah SK penunjukan bendahara itu, Bu? Ada. Ya. Ada. Ya, betul. Salah satu syaratnya itu SK penunjukan bendahara nanti. Salah satu syarat ganti spesimen itu loh. Dan orangnya wajib hadir, kepala sekolah sama bendaharanya yang baru. Yang baru ya. Oke, sampun Ibu Maria. Ini apa ya? Oh ya, siswa sekarang mau meluluskan. Di PAUD tidak ada lulus, adanya dikeluarkan. Ini misalnya Kahiyang Yulia Alvara. Yang ada lulus di tingkat TKB dan SD kelas 6. Betul, TKB dan SD. Registrasi. Terus kita pilih. Kalau dengan senengnya nganggo MOS, pakai MOS lah. Nah ini loh. Peserta didik yang bisa diluluskan hanyalah peserta didik yang berada pada TKB kelas 6, kelas 9. Karena kita nggak bisa, tapi kan anaknya udah keluar. Nanti daripada di telepon TK atau SD, kita keluarkan. Pilihlah dikeluarkan. Tanggalnya sesuai di ijazah. Alasan lulus
Kenapa nggak tutup? Alasan dikeluarkan tuh mau mengundurkan diri, mau mutasi, mau apa saja terserah. Tapi penting keluar. KB lulus dikeluarkan. Dikeluarkan pun alasannya lulus. Karena mutasi kan artinya pindah. Ada yang lulus pindah kan juga ada, Bu. Kayak aku ada. Oh iya, betul. Berarti tergantung kondisi anaknya ya. Oh, kamera. Sudah kayak gitu. Ini sudah ada yang berubah paling ininya. Tinggi badannya anaknya kan pasti nambah, beratnya nambah. Ya, halo. Bu, kan kalau di TK itu kan lulusnya kan ini ya, apa otomatis ya? Betul kalau TK. Nah, itu kan kalau mau narik siswa itu gimana ya? Udah lanjut diluluskan. Maksudnya narik, Mbak? Kan gini, tempatku kan ada yang pengen tinggal kelas dulu, kelas B, TKB. Nah, itu sudah terlanjur diluluskan oleh sistem. Nah, itu caranya narik gimana? Itu kemarin aku menyimak penjelasannya Pak Joko, kita ngerekap dulu yang batal lulus siapa saja, kemudian dilaporkan ke dinas. Kalau kita berarti lewat Mbak Eko, Mbak. Ya, betul. Oh, gitu. Ya, berarti ke Mbak Eko ya. Nanti syaratnya apa aja, Bu? Kenapa? Ya, nama anaknya aja sama NIK-nya. Kan kita bisa ngunduh toh nama anaknya ini loh. Misalnya si Arberin Pak Avandi. Unduh keluar. Formulir PD. Nah, ini aja kalau misalnya butuh. Yang sudah keluar itu kan berarti ngunduhnya. Oh, yang sudah keluar kan nggak ada. Tinggal namanya saja siapa. Itu seperti kemarin aku itu ada murid pikir mau melanjutkan, nggak taunya pengen lagi dibilangi padahal sudah keluarkan, otomatis tak masukkan lagi. Udah. Itu klik PD keluar aja, nanti keluar juga kok datanya yang PD keluar. Tapi sekarang tidak bisa membatalkan. Ini, Bu. Maaf, ya, tapi kan datanya ada. Tak klik PD keluar itu enggak ada. Oh, ya betul, enggak ada. Karena yang punya Mbak ini itu ya otomatis sudah lulus, yang dia diluluskan oleh sistem karena sudah TKB. Kalau yang kasusnya Mbak ini itu harus lewat dinas. Iya. Tapi lebih baik direkap dulu. Siapa tahu ada lagi kan temennya kita, misalnya yang di mana Paut Seruni, bukan, misal Madani, terus yang buka TK itu tulis bangsa, semata hati, itu bisa nanti kalau misalnya jenengan coba berinikan sama mereka kalau misalnya ada yang sama kasusnya kayak jenengan direkap bareng-bareng, terus Mbak Eko biar lapor ke dinas dibatalkan. Oh iya. Terus kalau yang tadi kasusnya Bu Maria, Bu Pandan, PD keluar itu sekarang kita tidak bisa batalkan, nih nggak bisa batalkan. Menengah dia, diem aja. Ini ternyata ada caranya, yaitu kita harus download yang namanya Dapodik Live. Kapan aja deh ya itu. Jadi teman-teman ini dulu jangan sampai salah ketik, salah klik yang mau dibatalin siapa. Soalnya membatalkan itu sekarang nggak bisa asal gini nih. Ini diem aja. Kita harus mendownload yang namanya Dapodik Live. Tak bisa. Dapodik Live itu kayak gini. Mana ya? Facebook Live lah. Kayak Facebook Live. Kemarin aku sudah download Dapodik Live. Ada di POP, mana POP? Dapodik. Oh, iya. Nah ini Dapodik Live. Live Dapodik. Nah ini kita ekstrak dulu filenya di sini, kemudian Live Dapodik. Ini di setup. Ini run gitu ya, biasa. Kemudian kita kalau sudah run, kita klik Live Dapotiknya. Masuk. Ini pelan-pelan Bu Dian. Oh ya. Ini nanti tak share ininya, apa namanya, linknya untuk download Dapodik Live-nya ya.
Ya udah gitu aja lah. Kemarin kan aku sudah ngedownload, terus hasilnya adalah ini, Deputy Light ini. WinRAR, sip. Ini klik kanan, terus extract here. Munculnya adalah Light Deputy sama setup. Nah, setup ini nanti diklik, terus run as administrator. Kalau sudah, kita buka Light Deputy-nya. Klik 2 kali. Nah, ini sudah KBD Cat Bocah Pintar. Masuk. Nah, ini cuma ada 2 menu tok di sini, yaitu ganti rombel dan batalkan titik keluar. Nah, ini sekarang ada di sini. Nah, ini peserta didikku yang keluar adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baru bisa dibatalkan lewat sini. Pilihlah 1, muncul semua terus nanti dibatalkan. Gitu. Terus habis itu ini dengan kembali lagi ke Deputiknya, mana Deputiknya? Ini nanti di reload, nanti dia sudah ada di titik keluar. Gitu. Oh. Tapi kalau bisa ya nggak usah dibatalin ya, pokoknya hati-hati aja peserta titiknya. Yang mana yang dilurusin, jangan sampai salah. Yang perlu diisi adalah tinggi badannya, kita nambah. Beratnya juga, sekarang anak-anak pada makan semua, tingkat kepala juga. Gitu. Kemudian kita lanjut ke rombongan belajar. Enggak dikirim rekaman. Ini adanya menu aksi kenaikan kelas, pilih yang naik kelas. Jadi sebelumnya itu tampilannya itu kosong, nggak ada apa-apa. Jadi jangan harus menu aksi, pilih kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu yang naik kelas yang mana rombelnya dipilih. Tuh. Ini sudah muncul ada 2 rombel tempat saya. Anggota rombelnya. Ini ada ini dan ini. Kalau sudah benar sudah. Jangan lupa pembelajaran. Ini adalah SK tahun ini. Nih, guru PAUD. Nama PTK-nya dipilih siapa, SK-nya SK tahun ini, tanggalnya sekarang, jamnya itu di saya karena full ada DTR-nya jadi 30. Kalau yang nggak ada biasanya 24. Minimal 24, maksimal 30. Itu yang SK penugasan ya? Ya, ini SK penugasan yang setiap tahun ganti. Terus kalau misalnya gurunya setiap tahun berganti. Terus kalau misalnya gurunya ada 3 kayak tempatku, gurunya ada 3 tapi rombelnya 2, masukkanlah 1 di sini. Di tempat siapa aja terserah. Tambah, terus nanti ada pilih matkul tambahan, sama caranya, PTK-nya dipilih, SK-nya diisi, tanggalnya diisi, jamnya diisi, simpan. Gitu. Udah. Kemudian nilai nggak usah, jadwal masih inget kah jadwal? Nah, ini aku nggak jadwal. pernah isi jadwal. Apa? Iya. Nah, ini kan saya sehari penuh 5 hari, pilih ruang dulu. Pilih yang bulan-bulan itu yang kecil, Senin. Nah, ini sudah ya, tak tambahin. Tambah pembelajarannya siapa? Ini nggak ada karena sudah tambahin. Ini terus misalnya dengan 5 hari, 6 hari kan aku 5 ting ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tadi kan 30 jam. 30 jam seminggu dibagi 5 hari. 1 jamnya 6. Nih, pembelajaran ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6. Udah dia. Kemudian yang ke-7, umur T sampai ke-12. Tuh. Jadi sehari pilih 6 terus. Gitu. Yang matahari juga sama. Nih, ini 6. Sudah bisa kan? Tambah, terus pembelajarannya dipilih gurunya siapa, terus alokasinya ini yang tadi 6 jam, berarti 6 aja. 6 gitu. Kan aku kan tadi 30 seminggunya, dibagi 5 hari, 1 harinya jadinya 6 gitu.
Pembelajarannya mulai dari pembelajaran pertama. Gitu. Terus simpan. Selasa juga sama, Rabu sama, sampai Jumat itu diisi 6 jam terus. Budian. Udah selesai dalam. Hari Selasa itu nanti jam pembelajarannya mulai dari selanjutnya atau mulai dari pertama? 6. Misalnya ditambah. Mulai dari pertama, pembelajaran ke-1 lagi dong. Kan hari ini udah beda. Oh. Alokasinya tetap berapa jam itu? Yang aku kan 6 jam nih, Selasa ya, tambah. Alokasinya 6. Terus ini pembelajarannya kenapa muncul 7? Karena sudah tak isi. Ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dia muncul 7. Kalau belum diisi, ini belum muncul apa-apa. Isi aja 1. Gitu. Terus simpan. Ini tak close karena aku sudah menyimpan ya. Itu sampai Jumat sama. Dalam, halo? Ya, untuk TPA saya kan itu ada 2 shift. Jadi untuk yang shift berikutnya berarti langsung isi jadwal mulai dari jam 12 gitu ya misalkan. Dibagi sama gurunya yang tadi itu pun. Misalkan berarti kan di situ ada 2 kan, 2 guru. Satu minggunya jenengan misalnya 30 jam, ya sama. Kayak aku berarti hari Senin. Jam yang pertama guru yang pertama kan, sampai pembelajaran ke-6. Terus nanti guru yang kedua pilihnya yang pembelajaran ke-7 gitu. Bu, kalau kayak di Seruni itu kan masuknya kan berarti kan Bu, 3 hari itu gimana pembagiannya Bu? Tuh terserah. Maksudnya 3 hari. Oh ini ya bulan bintang beda-beda. Gurunya ya beda. Ya ora podo sih. Oh iya yo, berarti tetep 5 yo. Oh kan ini kan gurunya. Oh iya deh. Baiklah. Ini kan gurunya, bukan anaknya. Ya. Berarti kan tetap 30 ya? Sama, tetap 30. Jumat, 3 kelompok. Gurunya nek 3, berarti piye? Ya berarti ini 30. Enggak, itu 2 rombel apa 1 rombel? 3. 3 guru 3 rombel kan? 3 rombel. Ya udah 1 rombel bisa. 1 rombel sampai pembelajaran ke-6. 1 rombel kan ini kan ruangnya beda-beda, ada matahari, ada bulan. Berarti gitu. tetap 6 jam itu mau ya podo. Tetap 6 jam semuanya sama. Ben tak lewati sinkron wae. Apik wae wis ben. Emang ini nggak invalid ya? Perasaan ini invalid ya kalau nggak diisi? Nggak invalid dulu. Oh, ya oke lah. Dah ya. Apalagi? Sudah kan? Terus sinkronnya di pengaturan, akses pengguna, kode registrasinya berapa? Aku nggak hafal nih. Kode registrasi gitu, kita ke validasi aja deh. Validasinya. Ini sudah tidak ada yang invalid. Nah, di bawah 4 tahun ini masih invalid, biarin aja. Karena YOKB ya, 2-4. Masih BYS kok. Masih BYS. yang diakui 4 tahun ke atas. Benar lah. Nggak apa-apa kan kuning, nggak merah. Rombongan belajar, sudah semua ini tinggal sinkron gitu. Sinkronnya seperti biasa di pengaturan, kayak tadi itu loh. Tukar akses pengguna, masukkan kode registrasi, pilih kepala sekolah, validasi, cek, sinkron. Sudah ya, saya capek ngomong. Sekarang tanya aja. Pada dasarnya hampir sama kok semuanya. Yang beda itu tadi yang di Sarkas. Di awal aja. Mungkin kadang-kadang mungkin ada yang kaget juga, Bu. Pas di awal itu kok kepala sekolah rung enek. Kok belum diisi. Pasti kaget sih. Lah, iki carane kepala sekolah kok ora enek. Dan itu di chat room, Bu. Ada yang tanya.
Di chat room ada yang tanya. Ini saya tak stop aja record.